bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mampu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mampu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Ada seorang anak kecil membawa uang $1 keluar masuk toko. Bolak-balik bertanya kepada pemilik toko, jual Tuhan atau tidak. Semua pemilik toko mengusir dia, menganggap anak ini hanya pembuat keonaran saja. Menjelang malam, dia masuk ke toko yang ke-29, toko terakhir yang dia masuk. Seorang tua berumur sekitar 60-an tahun menerima dia dengan ramah, menanyakan kepada anak itu, "Nak, namamu siapa? Kamu mau beli Tuhan buat apa? Coba kamu ceritakan." Anak itu menjawab, "Nama saya Bondi. Sejak kecil kedua orang tua saya sudah meninggal. Paman saya lah yang merawat saya selama ini. Paman kerja di proyek. Beberapa hari yang lalu, dia jatuh dari lantai 3, sekarang koma di rumah sakit. Menurut dokter beliau itu, sudah tidak punya harapan lagi, hanya Tuhan yang bisa menolongnya." Dengan terisak-isak,
Si anak ini melanjutkan kisahnya. Tuhan itu pasti obat ajaib. Maka itu, saya mau beli Tuhan untuk menolong paman saya. Mendengar cerita si Bondi, air mata orang tua itu berlinang. Dia berkata kepada Bondi, "Nak, di sini ada Tuhan dan kebetulan harganya $1, tepat seperti uang yang kamu punya." Dari lemarinya dikeluarkannya sebotol minuman yang ada tulisan kasih Tuhan. Katanya, "Ambillah ini nak, pamanmu akan sembuh setelah minum ini." Setelah mengucapkan terima kasih, dengan membawa minuman itu si Bondi berlari ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit Bondi berteriak-teriak, "Paman, paman, aku berhasil beli Tuhan. Setelah minum Tuhan, paman pasti sembuh." Beberapa hari kemudian, ada satu tim dokter rumah sakit terkenal datang ke rumah sakit itu. Dengan peralatan yang canggih, mereka merawat paman Bondi. Selang beberapa minggu kemudian, sembuhlah paman si Bondi. Ketika akan meninggalkan rumah sakit, begitu melihat tagihan perawatannya, paman Bondi hampir pingsan membaca biayanya yang sangat besar. Namun pihak rumah sakit cepat-cepat berkata kepada paman Bondi, "Tidak usah khawatir, semua sudah dibayar oleh seorang tua. Beliau itu dulu bos sebuah perusahaan besar. Setelah pensiun, dia membeli satu toko di daerah sini. Usaha kecil-kecilan, untuk kesibukan saja, beliaulah yang memanggil tim dokter dan membiayai semuanya." Mendengar penuturan pihak rumah sakit, paman dan Bondi buru-buru pergi ke toko orang tua itu. Menurut orang di sekitar sana, tokonya baru saja dijual dan beliau sedang jalan-jalan ke luar negeri. Beberapa bulan kemudian, paman Bondi mendapat surat dari orang tua yang baik hati itu. Di suratnya tertulis, "Hai, Anda sangat beruntung punya keponakan si Bondi. Dengan $1, Bondi pergi kemana-mana mau beli Tuhan untuk menolongmu. Dialah yang menyambung nyawa Anda, tetapi Anda harus ingat, Tuhan sesungguhnya ada di hati orang yang punya kasih." 1 Korintus 13 ayat kedua berbunyi, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." 1 Korintus 13 ayat ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sahabatku, bagikan cerita ini ke semua orang yang kamu kasihi. Biar kasih ini menyentuh hati orang-orang yang belum mempunyai kasih di dalam hidupnya. Jadilah orang yang penuh kasih dengan selalu berbagi kepada yang membutuhkan. Salam damai sahabatku. Tuhan memberkati. Rehatku, renungan harian sahabatku. Dari Love Ministry. Suatu malam, sahabat saya, Prof. Eka Julianta, ahli bedah syaraf di Rumah Sakit Siloam Karawaci, menelpon saya. Ada seorang pasien perempuan, tunanetra dari keluarga tidak mampu dalam kondisi kritis, dibawa ke rumah sakit karena tumor ganas. Malam itu juga operasi harus segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Menurut Prof. Eka, untuk biaya rumah sakit tidak perlu bayar. Begitu juga dengan dia dan tim dokter yang akan melakukan tindakan. Tetapi ada obat-obatan yang harus dibeli dan harganya mahal. Puluhan juta. Bro, bisa tolong nggak carikan dananya supaya pasien ini bisa segera dioperasi, kata Prof. Eka. Dalam waktu yang sempit, menjelang jam 11 malam, saya mencoba mencari cara untuk mendapatkan biaya obat-obatan yang tidak sedikit itu. Dalam situasi seperti itu, wajah Pak Irwan Hidayat tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Selama ini, salah satu pemilik perusahaan Sido Muncul tersebut memang sering saya mintain bantuan untuk berbagai kegiatan sosial. Mulai dari operasi katarak, bibir sumbing, stunting, kaki palsu, sampai bantuan untuk anak-anak kanker. Segera malam itu juga saya menghubungi Pak Irwan dan menyampaikan informasi mengenai perempuan yang sedang menunggu uluran tangan donatur dengan kondisi kritis antara hidup dan mati. Tanpa banyak pertimbangan, Pak Irwan menyanggupi untuk menanggung biaya yang dibutuhkan. Singkat kata, malam itu juga operasi dilakukan dan berhasil. Paginya saya kembali menghubungi Pak Irwan. Selain untuk menyampaikan ucapan terima kasih,
Saya juga mengutarakan perasaan tidak enak karena selama ini selalu menyusahkan dia dengan berbagai permintaan bantuan yang tiada henti. Pak Irwan, maaf ya, selama ini saya sudah banyak menyusahkan Anda, ujar saya. Tapi jawaban Pak Irwan di luar dugaan. Kamu salah, Andi. Aku yang seharusnya berterima kasih. Sebab tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik dalam hidupnya. Kamu selalu memberi aku kesempatan untuk bisa berbuat baik. Lama saya merenungkan kata-kata Pak Irwan. Betul juga, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik dalam hidupnya. Tidak semua orang pernah merasakan kebahagiaan ketika dia bisa mengulurkan tangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dukungan. The whispers in the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel it's you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I'm your how I'm feeling, lying in your arms, when the world that's... Ada seorang tukang tahu. Setiap hari ia menjual dagangannya ke pasar. Untuk sampai ke pasar, ia harus naik angkot langganannya. Dan untuk sampai ke jalan raya, ia harus melewati pematang sawah. Setiap pagi ia selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Begitulah setiap hari sebelum berangkat ia berdoa terlebih dahulu dan pulang sore hari. Dagangannya selalu laris manis. Suatu hari ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa tiba-tiba ia terpeleset dan tercemplung ke sawah. Tahu dagangannya ikut jatuh dan menjadi hancur berantakan. Jangankan untung, modal pun buntung. Mengeluhlah ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan, mengapa ia diberi cobaan seperti ini. Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Akhirnya ia pun pulang tidak jadi berdagang. 2 jam kemudian ia mendengar kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki, pagi itu jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia tidak jadi berdagang dan membawa pulang tahu-tahunya yang sudah hancur tadi. Sorenya ada seorang peternak bebek mencarinya dan hendak membeli tahu untuk makanan bebek. Namun anehnya peternak bebek itu mencari tahu yang rusak atau hancur karena hanya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan bapak itu menangis bahagia karena tahunya yang sudah hancur tadi dibeli semua oleh peternak bebek itu. Doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan, tapi terkadang diganti oleh Tuhan dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang diminta. Tuhan Maha tahu kebutuhan kita dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu, janganlah jemu berdoa,
juga jangan menggerutu, apalagi mengutuk. Jika Tuhan menjawab doa kita, Ia sedang menambahkan iman kita. Jika Ia menundanya, Ia sedang menambahkan kesabaran kita. Jika Ia tidak menjawab doa kita, Ia sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kita seringkali tidak menyadari cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika sesuatu yang kita anggap buruk terjadi, mungkin saja itu adalah cara Tuhan melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk selalu bersyukur dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik, meskipun tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kiranya dapat menginspirasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.